warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again on my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Dian Hermalia Andesta with NPM 22411067. Here I will present my PowerPoint. Stay tuned, okay? Judul PowerPoint yang akan saya sampaikan adalah konsep dan paradigma technopreneurship. Yang pertama, pengertian technopreneurship. Technopreneurship adalah konsep yang menggabungkan teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan inovasi dan nilai tambah. Para technopreneurship berperan sebagai pengembang produk atau layanan berbasis teknologi yang dapat membawa perubahan dalam pasar global. Slide selanjutnya yaitu perbedaan antara technopreneurship dan entrepreneurship. Yang pertama, pendekatan bisnis. Technopreneurship mengintegrasikan teknologi canggih dalam model bisnisnya. Sementara entrepreneurship fokus pada bisnis konvensional tanpa ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya, pemahaman inovasi. Yang kedua, pemahaman inovasi. Technopreneurship mendorong inovasi berbasis teknologi dan aplikasi baru. Entrepreneurship berfokus pada inovasi yang lebih umum dalam berbagai industri. Yang ketiga, resiko dan perjangkauan pasar. Technopreneurship cenderung lebih beresiko dengan pasar yang lebih tersegmentasi, sedangkan entrepreneurship mencakup resiko pasar yang lebih umum dan luas. Selanjutnya, konsep dan prinsip technopreneurship. Teknologi sebagai landasan. Teknologi menjadi pondasi utama dalam berwirausaha, memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan nilai dalam dan memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, pengembangan pasar. Memfokuskan pada pengembangan solusi inovatif yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, kolaborasi lintas disiplin ilmu. Menggabungkan berbagai keahlian dan pengetahuan dalam berbagai bidang teknologi untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan efektif. Selanjutnya, peran technopreneurship. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, melahirkan ide dan inovasi. Yang ketiga, pengetahuan di bidang IT. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, landasan technopreneurship. Berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah peluang bisnis, terlebih jika ada kebutuhan masyarakat yang belum bisa dipenuhi oleh pihak manapun di dunia ini. Jika ingin menjadi seseorang technopreneurship, berangkatlah dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat, sehingga kita dapat memiliki ide atau gagasan tertentu untuk memberikan solusi melalui teknologi yang dapat kita kembangkan menjadi satu bisnis core. Yang kedua, perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Ide dan inspirasi merupakan awal timbulnya suatu ide bisnis. Di era yang sangat kompetitif ini diperlukan suatu ide yang brilian untuk memulai bisnis dan mempertahankannya. Ide dan inspirasi memang terkadang dapat datang dengan sendirinya. Namun, cara terbaik adalah dengan mendatangkan ide dan inspirasi itu sendiri. Caranya adalah memperkaya wawasan dengan membaca dan mengikuti seminar atau workshop mengenai technopreneurship. Selanjutnya, yang ketiga, rencana dengan matang dan lakukan dengan cepat. Seseorang technopreneurship harus mampu menganalisis pasar, mendesain suatu produk, membuat strategi pemasaran,
menentukan harga dan target pasar, menyusun struktur organisasi, serta memegang seluruh proses bisnis. Kemampuan itulah yang harus dimiliki technopreneurship secara umum dalam membuat suatu rancangan bisnis. Yang keempat, tambahkan value dalam produk. Produk yang dihasilkan bisa saja sama persis dengan wirausahawan lain, tetapi ada satu hal yang membuat produk tertentu lebih disukai dan lebih laris dibandingkan produk lainnya yang serupa, yaitu nilai value. Value yang dapat ditambahkan kepada produk tentunya beragam dan sesuai dengan inovasi dan kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya, tahapan dalam memulai bisnis technopreneurship. Yang pertama, riset dan analisis pasar, melakukan riset pasar untuk memenuhi kebutuhan serta potensi pasar yang akan dilayani. Yang kedua, pembuatan ide dan perencanaan, menggalai ide inovatif dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan secara terperinci. Yang ketiga, validasi konsep dan pengembangan produk, menguji validitas konsep bisnis yang mengembangkan produk berbasis teknologi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan technopreneurship. Yang pertama, inovasi teknologi. Inovasi dalam pengembangan teknologi untuk memecahkan masalah dalam bisnis. Yang kedua, tim yang solid. Adanya tim yang solid dengan keterampilan yang saling melengkapi. Slide selanjutnya, yang ketiga, strategi pemasaran. Penggunaan strategi pemasaran yang cerdas dan efektif. Yang keempat, keuangan yang cermat. Pengelolaan keuangan yang cermat untuk mengelola resiko bisnis. Selanjutnya, peran teknologi dalam technopreneurship. Teknologi memang peran kunci dalam technopreneurship. Inovasi teknologi kemungkinan technopreneurship untuk menciptakan solusi revolusioner yang memenuhi kebutuhan pasar. Dengan teknologi yang tepat, technopreneur dapat menciptakan produk dan layanan yang efisien, efektif, dan dapat berskala secara global. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam technopreneurship. Yang pertama, persaingan tinggi. Pasar yang kompetitif, masyarakat inovatif terus-menerus untuk mempertahankan keunggulan. Yang kedua, perubahan teknologi cepat. Teknologi berkembang pesat, mengharuskan adaptasi yang cepat dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Dibutuhkan modal, SDM, dan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan teknologi. Yang keempat, regulasi dan kebijakan. Ketidakpastian terkait regulasi, pembentukan, dan pembatasan bisnis berbasis teknologi. Selanjutnya, peluang dan tren technopreneurship di masa depan. Yang pertama, peningkatan AI dan automatisasi. Penggunaan teknologi AI untuk otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, pengembangan lot dan smart device. Pertumbuhan dengan perangkat lot dan smart device yang terhubung. Yang ketiga, peningkatan e-commerce dan digital payment. Penggunaan platform e-commerce dan pembayaran digital yang luas. Kesimpulan, setelah mempelajari konsep dan paradigma technopreneurship, disarankan untuk terus berkembang kemanapun dan dalam mengintegrasikan teknologi dengan model bisnis. Penting untuk terus meningkatkan perkembangan teknologi terkini dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan dalam industri yang dinamis. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Okay, that's all I can say. See you the next video.